Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makan dan minumlah yang halal dan juga baik dari apa-apa yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara masalah halal dan haram, tentu ada dua hal, yaitu haram dari barangnya atau zatnya dan haram dari cara memperolehnya atau sebaliknya. Nah, misalnya di sini kita contohkan ada babi ya. Babi itu kan sudah barangnya haram, maka apapun cara memperolehnya, sekalipun caranya itu halal, maka tetap dihukumi sebagai haram gitu. Nah, lalu ada juga kita contohkan di sini ayam misalnya. Ayam itu pada dasarnya adalah halal, namun nanti cara memperolehnya misalnya dengan mencuri atau disembelih setelah ayam itu mati, maka itu akan menjadi hal yang haram juga gitu. Nah, maka dua hal ini harus diperhatikan, yaitu halal atau haram dari barangnya, dan yang kedua adalah dari cara memperolehnya. Nah, lalu nantinya dua hal ini akan dicerna melalui ini ya, mulut kita itu, jadi masuk ke dalam mulut kita. Nah, ketika makanan sudah masuk ke dalam mulut kita, ibaratnya mulut itu adalah sebuah pintu yang nantinya makanan yang sudah dimasukkan ke dalam mulut akan dicerna oleh tubuh, dan nantinya yang berupa sari makanan ini akan menjadi jasmani, lalu yang berupa perbuatan cara memperoleh makanan itu nantinya akan menjadi makanan rohani atau makanan hati. Nah, disinilah teman-teman sekalian nantinya akan dibedakan menjadi dua ini. Jadi ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh nantinya adalah haram, nah maka dua hal ini pun akan berpengaruh semuanya. Jadi nanti sebagai makanan rohaninya, yaitu perbuatan cara memperoleh entah itu uang ataupun barang yang lainnya, nantinya akan dicerna oleh hati ini, sehingga hatilah nantinya yang akan menentukan semua pergerakan organ tubuh manusia. Nah, ketika yang masuk ini haram, maka nantinya perbuatan yang dihasilkan oleh hati pun, misalnya ini kan nanti organ tubuh itu ada mata ya, mata, nah kemudian telinga, lalu ada pikiran dan lain sebagainya. Nah, ketika hal yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah hal yang haram,
maka nantinya hati pun akan memerintahkan semua organ tubuh, baik itu mata, telinga, kemudian tangan, kaki, pikiran, omongan, semuanya akan ke arah yang sifatnya haram. Entah itu perzinahan, entah itu korupsi, entah itu bicara yang tidak baik, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nantinya itu adalah goal ya. Jadi tujuan mengapa kita diharuskan untuk makan yang halal dan juga baik. Nah, ketika makanan yang masuk itu pun haram, nantinya pun jasmani ini akan juga terpengaruh ya. Misalnya hati ini keras, nantinya kan raut muka seseorang juga akan lebih beda, kemudian jasmaninya biasanya juga akan entah itu darah tinggi, entah itu stroke dan lain sebagainya. Biasanya juga berpengaruh dari masalah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu. Nah, kemudian yang kedua, misalnya ini makanan yang masuk dalam tubuh kita itu yang halal dan juga baik, maka nantinya insya Allah ketika sari makanan yang dialirkan ke jasmani kita juga bagus. Nah, lalu dari hasil perbuatan memperolehnya itu nantinya juga akan memerintah semua organ tubuh itu dengan bagus. Misalnya disuruh taat ibadah ya, taat ibadah enak gitu. Nah, kemudian disuruh sedekah, nah disuruh ngaji enak, disuruh dakwah berangkat gitu. Nah, ini akan menjadi sebaliknya nantinya. Jadi ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah yang halal dan baik, maka mata pun akan memandang yang baik-baik, telinga akan mendengarkan yang baik-baik, lalu mulut akan berbicara yang baik-baik, mengajak orang kepada hal yang baik. Nah, kemudian pikiran pun juga akan baik. Nah, nantinya disinilah teman-teman sekalian mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal dan juga baik, karena selain nantinya akan berpengaruh kepada bagusnya jasmani, yang paling penting adalah di sini yaitu masalah hati. Nah, nanti ketika makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dipastikan halal dan baik, maka akan dicerna oleh tubuh kita secara baik-baik. Nanti lalu akan menghasilkan hati dan juga pikiran yang baik-baik. Dengan begitu kita mampu untuk menjauhi langkah-langkah setan, di mana akhir dari ayat tersebut. Nah, jadi demikian teman-teman sekalian, mari kita perhatikan semua yang masuk ke dalam tubuh kita, pastikan itu halal dan juga baik, agar nantinya kita lebih mudah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih mudah juga untuk meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.